Selamat malam, Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini, kami berkumpul di sini untuk mengikuti ibadah Pekat Persekutuan Kaum Bapa. Dan pada malam hari ini juga, perayaan firman akan dibawakan oleh Bapak Yakob Saya. Sebelum kita memulai, mari kita menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama, kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, memuliakan nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Ajakan beribadah. Kehidupan persekutuan umat percaya tidak selamanya berjalan mulus. Ada banyak godaan dan penyesalan yang dapat memecah persekutuan kita. Oleh karena itu, sikap saling mendoakan dan menopang satu sama lainnya patut dimiliki bersama, serta dengan menyatakan kebenaran dalam Kristus dengan rasa syukur dan semangat menjaga keutuhan persekutuan yang diberkati ini. Kita datang beribadah kepada Allah, Sang Pencipta yang memelihara umatnya. Mari kita menghadap Allah dengan mengangkat pujian Gita Bakti 16 ayat 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di sorga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita.
selamanya. Mari kita berdiri Bapak-Bapak untuk doa pembukaan. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hidup, di sepanjang hari ini. Pada malam hari ini, kami boleh beribadah persekutuan kaum Bapa bukan merupakan suatu kebutuhan. Kami berada di sini, tapi kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebelum kami beribadah persekutuan kaum Bapa, maka kuduskanlah hati kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Berkatilah ibadah persekutuan kaum Bapa pada awal, pertengahan, hingga akhirnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa yang kudus. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian, terambil dari Mazmur 30 ayat 5 sampai 8. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur pada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, Tetapi seumur hidup ia murah hati. sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenangan aku berkata, Aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. silakan duduk. Kita menyanyi Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita masuk dalam pelayanan firman. Dan untuk hari ini kita membacakan Injil Matius. Injil Matius pasal 23. Injil Matius pasal 23 ayat 23 24. Injil Matius pasal 23 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Jika Bapak-Bapak sudah menemukannya, Alkitab tetap terbuka. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, bukalah pikiran kami dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak-Bapak sekalian bangkit berdiri. Bacaan Alkitab Matius 23 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak-bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Matius adalah buku yang pertama ditulis di dalam Perjanjian Baru, dan Injil Matius bertindak sebagai jembatan menghubungkan kedua perjanjian sebagai janji dan pengenapan. Injil Matius dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah berisi silsilah kelahiran dan masa pertumbuhan Yesus. Yang kedua, Yohanes Pembaptis, pembuka jalan. Yesus dibaptis oleh Yohanes dan pencobaan Yesus. Dan yang ketiga, ajaran dan tindakan Yesus di Galilea. Dan yang keempat, penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Injil Matius juga ditulis untuk orang Romawi, dan Injil Lukas untuk Theophilus. Injil Markus Injil Markus ditulis untuk orang Romawi, dan Injil Lukas untuk Theophilus dan semua orang percaya yang bukan Yahudi. Maka Injil Matius ditulis untuk orang percaya bangsa Yahudi. Untuk membuktikan Yesus Kristus ialah Mesias yang dinubuatkan oleh nabi-nabi Perjanjian Lama, Matius menuliskan silsilah Yesus dari keturunan raja, dan ini membuktikan penggenapan janji Allah kepada Raja Daud bahwa keturunannya akan duduk di atas tahta Daud sampai selama-lamanya. Mari kita belajar dari bacaan kita di malam hari ini yang terdapat dalam Matius 23 ayat 23 dan 24. 23 mengatakan firman Tuhan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain diabaikan. Firman Tuhan pada ayat yang ke-23 ini mau mengatakan pada kita semua bahwa kata dari ahli-ahli adalah bahwa mereka mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang Farisi ini, mereka tuh dalam hati bahwa saya yang paling bisa, saya yang lebih mengerti dari semua ajar-ajaran ini. Karena dalam hukum mereka atau turun-temurun mereka, tafsiran mereka, semuanya mengatakan bahwa kami yang lebih baik, dan otoritasnya itu setiap pengajaran kami itu sama dengan hukum Taurat. Mereka mengajarnya di mana-mana, ada yang di rumah ibadah, ada yang di rumah-rumah atau di pinggiran dengan orang-orang awam yang mudah sekali mereka ajarkan dan akan dipakai untuk kehidupan mereka dalam pelayanannya Tuhan. Adas, selasi, adas, manis, dan jintan kamu bayar adalah maksudnya kalau kita coba bayangkan kalau kita punya sawah, kadang-kadang kalau sawah itu kan ada pinggirannya. Nah, pinggiran itu ditanam-tanami oleh macam-macam lah, mungkin ada tomat, ada cabai, atau ada yang lain-lain. Nah,
dalam ajaran mereka bahwa persepuluhan itu harus diberikan kepada mereka. Dan mereka rupanya pun demikian, bahwa yang di pinggir pun yang ditanam oleh mereka itu mereka anggap bahwa mereka itu harus diberikan kepada mereka. Semuanya diberikan kepada mereka. Padahal kalau kita lihat bacaan dalam SBU dikatakan bahwa mereka tidak berhak untuk mengambil semua. Kalau mereka mau ya hanya 1/10 dari apa yang mereka hasilkan. Makanya dalam bacaan ini Tuhan Yesus katakan dalam kalimat yang pertama, celakalah kamu. Karena apa? Karena bukan hak mereka untuk mengambil semua. Itu adalah hak-hak untuk yang menanam, atau nanti yang menanam itu akan berikan kepada orang lain seperti janda-janda, orang yang tidak punya, atau apa yang mereka butuhkan. Tetapi bagi ajaran mereka bahwa itu semua adalah milik mereka di luar daripada hasil yang sebenarnya. Itu yang mau dikecam oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu tidak adil dan kamu tidak ada belas kasihan, bahkan kamu tidak setia. Coba kita lihat pada ayat yang ketiga dari pasal 23 ini. Di situ di firman Tuhan dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukan. Firman ini mau mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa silahkan kamu dengar ajaran-ajaran mereka, tetapi perlakuan, perbuatan mereka itu tidak boleh diikuti, karena mereka hanya bisa mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan. Dan demikian juga dengan ayat yang ke-24. Mereka katakan, hei kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Bagaimana Tuhan Yesus tidak mau mengecam mereka? Karena mereka ingin mengambil semua apa yang ada. Sedikit pun mereka tidak mau kasih. Bagaimana akan hal ini terjadi? Itulah yang membuat Tuhan Yesus mengecam mereka. Apapun yang mereka berbuat, apapun yang mereka katakan, jangan kita ikuti. Tetapi mereka tetap akan selalu berbuat bahwa mengatakan bahwa mereka lah yang terbaik dalam alih-alih tahrot. Dari kata-katanya pun sudah demikian. Ahli. Berarti mereka lebih tahu. Tapi Tuhan Yesus katakan setiap perkataan mereka bukan berarti sama dengan hukum Taurat. Tetapi kata mereka adalah manusia. Karena mereka tidak sama dengan apa yang mereka katakan dengan perbuatan mereka. Lalu apa yang kita mau dapat dari pelajaran malam hari ini untuk kita Bapak-Bapak sekalian? Pelajaran yang kita mau dapat dari kita adalah ketika kita memberikan persepuluhan. Misalnya kita gajian, kita dapat 10 juta misalnya. Kita harus memberi 10/10, yaitu 1 juta. Masih ada 9 juta. Apakah ketika kita memberi 1 juta, sudah selesaikah kita untuk memberi? Apakah kita sudah, sudahlah, karena kita sudah memberi, ya sudah, ini bisa kita buat apa-apa saja ya. Kita bisa buat happy-happy lah. Firman Tuhan katakan, keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ketika bapak-bapak memberikan persepuluhan, bukan berarti bapak-bapak telah memberi, karena 1/10 itu adalah milik Tuhan dan wajib harus kita berikan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah memberikan kepada orang-orang di sebelah kita ataupun di kanan kita? Dengan sisa dari yang 9 jutanya itu, misalnya kalau 10 juta, apa kita akan sayang? Sekali lagi kami katakan pada firman Tuhan malam ini bahwa keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan harus kita utamakan.
Ketika kita berjalan, kita melihat ada orang, misalnya ada orang minta-minta, orang perlu sekali uang atau perlu apa yang kita lihat, mari kita lakukan, memberikan contoh yang baik. Mari kita lakukan, memberikan yang terbaik buat dia. Kita tolong mereka dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita tolong mereka dengan kemampuan kita, bahwa itu semua adalah berasal dari Tuhan. Kalau bahasa kasarnya, ya kita jangan pelit-pelit lah gitu maksudnya. Karena itu semua milik Tuhan, bukan milik kita. Dan sebelum kita melakukan hal itu, berucap syukurlah bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, kita kembalikan Tuhan. Keadilan, belas kasih, dan kesetiaan, itu yang Tuhan mau bagi kita. Apa yang kita mau lebih dalam lagi yang kita mau berikan kepada Tuhan? Persepuluhan adalah tanda bahwa Tuhan masih mengasihi kita dengan memberi berkat berupa dengan uang, gaji kah, atau dapat untung kah, ataupun dapat honor. Lalu kalau kita sudah memberi, apakah kita sudah selesai? Tidak. Kita masih bisa memberi. Terkadang kan ada di kita. Jadi siapa yang menjadi teladan bagi kehidupan kita? Teladan bagi hidup kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan telah mengorbankan hidupnya buat kita. Dia dicambuk, penuh dengan darah, mahkota berduri. Itu semua dia lakukan untuk kita, untuk menebus dosa kita sebagai orang-orang percaya. Apakah iya dengan kita memberi persepuluhan, kalau sudah memberi ya sudah selesai? Lalu sisanya kita tidak bisa lagi untuk memberi yang lain? Sedangkan Tuhan sudah mau berkorban untuk kita, untuk menebus akan dosa-dosa kita. Mari Bapak-Bapak sekalian, jadikanlah hidup kita teladan seperti Tuhan Yesus yang sudah mau berkorban sampai di kayu salib untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Berikanlah yang terbaik buat Tuhan. Berikanlah yang terbaik buat saudara-saudara kita, siapapun yang memerlukan. Jangan pernah merasa kekurangan. Karena Allah kita, Allah yang penuh kasih, yang selalu memberkati kita dimanapun kita berada. Sampai hari ini kita masih diberi berkat dengan nafas kehidupan. Sampai hari ini kita masih diberi berkat untuk bisa bertemu dengan anak istri, saudara-saudara maupun siapapun. Janganlah kita memberikan dengan bersungut-sungut, tapi berilah dengan sukacita. Persepuluhan itu adalah hak Tuhan. Tapi sebagai orang yang beriman, mari kita memberikan di luar daripada persepuluhan itu. Ada kutipan yang dari saya lihat pada waktu mengikuti khotbah serial kemarin, hari Minggu kemarin dari Dalai Lama. Jika engkau mau membahagiakan bagi orang lain, belajarlah mengasihi. Jika ingin bahagia, belajarlah mengasihi sesama. Mari Bapak-Bapak sekalian, kita lakukan. Kasih setia akan selalu ada pada kita. Demikian pula dengan kehidupan kita selalu diberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak sekalian, kita sambut firman Tuhan dari kita Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 63. Firman-Mu Tuhan ayat 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi
sampai pada Tuhan. Berikanlah aku pengertian-Mu. Permohonanku hanya padamu. Bebaskanlah aku sesuai janji-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Bibirku mengucapkan pujian, Kau ajarkan aku pengertian-Mu. Lidahku menyanyikan janji-Mu, karena benarlah segala perintah-Mu. Firman-Mu Tuhan, suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan begitu baik bagi kami, memberikan waktu kepada kami untuk mendengarkan akan firman-Mu di kami yang di sini di gereja maupun yang di rumah. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang Tuhan berikan kepada kami sebagai kaum bapa-bapa, dengan waktu, dengan kesibukan kami masing-masing. Tapi Tuhan masih memberikan kami waktu untuk mendengar akan firman-Mu, memuji-muji-Mu, dan berdoa memohon padamu Tuhan. Ucap syukur dan terima kasih kami sampaikan kepadamu saja Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak-Bapak GPIB Arena dengan segala kesibukan mereka, dengan segala pergumulan mereka bersama dengan keluarga. Tuhan tolong dan Tuhan berkati, Tuhan lancarkan segala yang mereka rencanakan dalam kehidupan mereka ini dalam masa-masa penyakit corona ini Tuhan. Mungkin mereka ada yang sudah tidak bekerja, mungkin masih ada yang bekerja atau yang usaha. Kami mau menyerahkan kehidupan mereka, cara-cara mereka. Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Kami menyerahkan itu semua dalam Tuhan saja Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi para pengurus-pengurus PKB di sektor masing-masing dengan segala apa yang mereka ada. Tuhan tolong dan Tuhan berkati agar setiap pengurus pun dapat melakukan tugas mereka masing-masing dalam tugas pelayanan dalam kehidupan ber-PKB Tuhan. Kami semua menyerahkan itu dalam Tuhan saja Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bangsa kami, bangsa yang penuh dengan kemajemukan, yang penuh dengan beragam-ragam. Tetapi kami satu dan yakin bahwa semuanya itu hanya kami menyerahkan di dalam nama-Mu saja Tuhan. Berikan yang terbaik bagi bangsa kami. Segala apa yang ada dalam kehidupan bangsa ini, Tuhan tolong dan Tuhan berkati. Pemimpin-pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan tolong dan Tuhan berkati juga, beserta dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin yang terkena penyakit corona ya Tuhan, yang masih ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah yang mandiri. Dengan kerendahan hati kami mohon padamu Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan mereka agar kembali mereka beraktivitas sebagaimana kami yang Tuhan jaga selalu dalam kesehatan ini Tuhan. Kami menyerahkan itu semua dalam Tuhan saja Tuhan. Tuhan tolong dan Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, pendeta yang berdomisili di GPIB Arena Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan mereka, Tuhan tolong berikan kekuatan bagi mereka, para pendeta ini Tuhan, agar dapat melakukan tugas seturut dengan kehendak-Mu.
Jauhkan dari segala penyakit corona ini Tuhan, agar firman-Mu tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya kami semua memohon kepada-Mu ya Tuhan, segala rencana-rencana kami dalam program-program Pokja Tuhan, Tuhan tolong dan Tuhan berkati agar berjalan dengan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami beralaskan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Pengucapan syukur, marilah kita bawa persembahan. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 54 ayat 8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita menaikkan pujian, nyanyian Gita Bakti 86 ayat 1 dan 2, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, sandang panganku dipenuhi oleh-Nya. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya yang maha kudus. Di sorga terpujilah Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Kita bersatu dalam doa persembahan. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa di sorga. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, kami boleh terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami, itu semua asalnya daripada-Mu ya saja.
Tak lupa kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya menjadi pekerjaan dan kekuatan dan dapat menjadi kehidupan dalam kami masing-masing. Kami telah memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hatinya, agar persembahan ini dapat dipakai oleh tangan-Mu dan dipakai oleh gereja-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman-Nya di kehidupanmu sehari-hari. Saya mengundang Bapak-Bapak sekalian bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari nyanyian Gita Bakti 116 ayat 1 dan 2. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, dan apa yang seterusnya. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Terimalah berkat daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak-Bapak sekalian dan keluarga, dan kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.